Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kalau teman-teman punya stok tepung tapioka di rumah, yuk kita bikin cemilan buat isi toples di hari raya nanti. Ternyata bikinnya super gampang banget tanpa cetakan, dan untuk rasanya dijamin super enak, renyah, gurih, resepnya anti gagal ya. Cocok buat teman-teman cobain di rumah. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan 4 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini kita haluskan, boleh menggunakan blender ataupun diulek. Nah, ini udah dihaluskan. Sekarang kita siapkan pan, masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Lanjut masukkan setengah gelas belimbing, untuk batasnya seperti ini atau 80 ml air biasa suhu ruang ya. Oke, semua bahannya ini kita masak. Untuk apinya kita gunakan api sedang aja, kita masaknya sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Tujuan kita masak seperti ini teman-teman, biar bawang putihnya nggak bau langu. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan margarin atau boleh diganti dengan butter. Lalu kita aduk-aduk hingga margarinnya larut dan tercampur rata. Oke, jika udah kita sisihkan dulu ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, saya pakai ukuran sedang. Masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, masukkan setengah sendok teh garam halus. Oke, ketiga bahannya kita aduk. Di sini saya kocok lepas aja menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan sendok garpu ya. Nah, setelah tercampur seperti ini, selanjutnya kita masukkan 2 gelas belimbing atau 250 gram tepung tapioka atau boleh diganti dengan tepung sagu. Untuk 1 gelasnya penuh munjung. Selanjutnya kita masukkan larutan margarin bawang putih air yang kita masak di awal tadi. Ini kondisinya masih panas, kita masukkan sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk-aduk. Yang pertama saya ngaduknya menggunakan spatula karena air margarinnya itu terasa panas ya teman-teman. Nah, setelah tercampur seperti ini, biar lebih cepat untuk mengaduknya, saya aduk aja menggunakan tangan karena adonannya udah mulai hangat. Kita aduk adonan hingga tercampur rata. Kalau dirasa adonannya masih keras, boleh kita tambahkan lagi air margarinnya tadi. Kita masukkan sedikit demi sedikit, jadi untuk penambahan air margarinnya ini disesuaikan dengan kelembapan tepung yang kita pakai ya. Nah, ini kita aduk-aduk hingga adonannya menjadi kalis dan bisa dibentuk. Oke teman-teman, adonan sudah tercampur rata kalis seperti ini. Kalau kita pegang nggak lengket dan bisa dipulung atau bisa dibentuk seperti ini ya hasilnya. Oke, udah cukup, adonan udah siap kita gunakan. Untuk air margarinnya tadi tidak saya masukkan semua, masih ada sisanya seperti ini, kita sisihkan. Sekarang kita siapkan pan atau wajan, lalu masukkan minyak goreng secukupnya. Untuk minyak gorengnya ini masih dingin, langsung aja kita ambil adonan lalu kita bentuk hingga membentuk panjang seperti ini teman-teman. Lanjut kita ambil adonan lalu kita bentuk lagi. Nah, untuk caranya di sini teman-teman, yang pertama langsung kita pilin di atas tangan. Kemudian yang kedua, boleh juga kita menggunakan 2 tangan dengan cara seperti ini ya. Di tahap ini untuk caranya bebas aja ya. Dan untuk pilus kapsulnya boleh dibentuk bulat-bulat ataupun memanjang seperti ini. Dan untuk besar kecil adonan yang kita ambil sesuai selera juga ya teman-teman. Oke, lakukan hal yang sama hingga semua adonannya habis kita bentuk memanjang seperti ini. Nah, sekali lagi saat kita membentuk adonannya ini pastikan minyak gorengnya masih dingin ya. Nah, untuk yang di wajan pertama udah siap, kita sisihkan dulu. Lanjut di wajan yang kedua, udah saya siapkan juga minyak goreng dingin, lalu kita bentuk lagi pilus kapsulnya. Nah, untuk caranya di sini teman-teman, lihat aja videonya hingga selesai ya. Selanjutnya langsung aja kita goreng ya. Untuk wajan yang pertama berisi adonan. Nah, ini kita biarkan dulu, jangan diaduk-aduk supaya nggak hancur, dan ini kita tunggu hingga adonannya mengambang atau mengeras. Untuk apinya kita gunakan api kompor paling kecil biar matang pilus kapsulnya benar-benar merata ya. Setelah adonannya mengambang atau muncul semua ke atas seperti ini teman-teman. Nah, di tahap ini boleh diaduk-aduk ya. Kita ngaduknya pelan-pelan aja supaya bentuknya mulus, hasilnya cantik, tidak patah-patah atau hancur. Nah, ini kita goreng pilus kapsulnya hingga matang, warnanya kuning keemasan. Di tahap ini diaduk-aduk terus ya teman-teman biar matangnya benar-benar merata.
Nah, kelihatan warnanya udah kuning keemasan seperti ini. Minyak gorengnya udah tenang. Nah, ini udah matang ya. Selanjutnya kita angkat, langsung aja kita tiriskan. Untuk cara goreng yang keduanya sama aja ya teman-teman. Kita siapkan adonan di dalam minyak goreng yang dingin atau di wajan keduanya. Oke, lakukan hal yang sama hingga semua adonannya habis kita goreng semua. Setelah semua pilus kapsulnya kita goreng semua, untuk hasilnya seperti ini. Kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin ya. Setelah pilus kapsulnya dingin, boleh langsung disimpan ke dalam toples biar awet nggak cepat melempem. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Kelihatan hasilnya mulus, matangnya benar-benar merata ya. Sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, renyah, gurih, wangi, recommended banget ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.